Di Metro siang kali ini kami akan dalami dan soroti berkenaan dengan kasus yang kemarin. Pemirsa, ada hakim-hakim yang kemudian terjebak kasus ya. Jadi mereka ini adalah hakim-hakim yang dulu disegani. Palu mereka pernah menjatuhkan putusan dalam kasus-kasus besar, tapi kini palunya justru mengguncang nama mereka sendiri. 3 hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat terseret dalam pusaran suap, diduga menjual keadilan demi membebaskan korporasi dalam kasus korupsi ekspor minyak goreng. Kami bantu Anda untuk merefresh lagi kasusnya. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar menyebut 3 hakim yang memimpin sidang perkara ekspor minyak goreng, Juyamto, Agam, dan Ali ini ikut menerima uang dari pihak korporasi terdakwa. Dugaan sementara 3 perusahaan yang diadili memberikan sekitar 60 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan Singapura kepada Muhammad Arif Nuryanta yang saat itu menjabat Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Ketiganya, pemirsa, seperti yang Anda saksikan di sebelah kanan layarnya, nama-namanya disebut ini tahu bahwa uang ini diberikan supaya perkara diputus onslak atau juga lepas dari segala tuntutan. Dan ternyata benar, pemirsa, bahwa yang ketiganya ini pada 19 Maret 2025 Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan vonis onslak. Kemudian hakim-hakim yang terlibat di sini sebenarnya bukan hakim sembarangan loh, pemirsa. Jadi mereka ini yang sering pegang kasus gede. Jadi kita lihat yang pertama ada Juyamto di sini. Ini adalah rekam jejak hakim yang terlibat dalam kasus ini, pemirsa. Ia menjabat sebagai pejabat Humas PN Jakarta Selatan dan berpangkat pembina utama Madya. Sepanjang karirnya, Juyamto ini pernah menjadi hakim ketua dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. 2 terdakwa divonis ringan, masing-masing 2 dan 1,5 tahun penjara. Ia juga menjadi hakim anggota dalam sidang obstruction of justice, kasus pembunuhan Brigadir J yang menyidangkan Brigjen Hendra Kurniawan dan 2 perwira polisi lainnya. Kemudian Juyamto ini juga pernah menolak gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR. Terakhir, dia menangani pra-peradilan Hakim Heru Hanindyo yang menjadi tersangka kasus suap. Namun gugatannya kemudian gugur karena perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Selanjutnya, pemirsa, hakim berikutnya adalah Agam Syarif Baharudin. Ini pernah tergabung dalam Majelis Hakim PN Jakarta Timur untuk perkara Fathia Maulidianti dan juga Haris Azhar, serta perkara dari Habib Rizik, pemirsa, bahwa ini juga pernah menangani kasus penting. Nah, kemudian pada saat menangani kasus Habib Rizik misalnya, ada hukuman denda 20 juta rupiah, kemudian juga dia terlibat dalam menyidangkan sekali lagi nama baik dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidianti di PN Jakarta Timur. Di sidang ini keduanya divonis bebas. Lalu ada nama Ali Muhtarom, dia adalah hakim ad hoc di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Jakarta Pusat. Muhtarom sempat terlibat mengadili sejumlah perkara-perkara besar. Ini kami tampilkan beberapanya. Di antaranya korupsi pengelolaan dana investasi PT Asabri Persero, kemudian kasus jual beli emas logam mulia PT Antam, kasus korupsi bekas Gubernur Papua Lukas NMB, hingga korupsi Base Transceiver Station atau BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi, dan termasuk juga yang kini menjerat Tom Lembong. Kasusnya besar-besar juga ya. Nah, pertanyaan berikutnya, pemirsa, kenapa kasus hakim yang menerima suap ini terus berulang begitu? Meskipun sebenarnya ada lembaga seperti KY atau Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung atau MA yang tugas mereka adalah untuk mengawasi perilaku hakim. Seringkali ternyata pengawasan ini tidak cukup ketat. Tidak jarang proses penyelidikan internal terhadap dugaan pelanggaran etik terhambat oleh faktor birokrasi atau ketidakmampuan lembaga-lembaga ini untuk menindak tegas. Kurangnya pengawasan internal yang efektif, kemudian juga beberapa lembaga pengawas Indonesia ini masih kurang memiliki independensi yang memadai untuk menindak hakim yang terlibat dalam korupsi. Terutama kalau mereka ini terlibat dalam jaringan atau juga memiliki koneksi yang kuat dengan pihak berkuasa. Poin selanjutnya, pemirsa, proses rekrutmen hakim kadangkala ini tidak sepenuhnya transparan. Dalam beberapa kasus, hakim yang diangkat memiliki hubungan politik atau kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Inilah yang kemudian membuka peluang bagi hakim yang tidak kompeten atau memiliki niat buruk untuk masuk ke dalam sistem. Jadi kita mengapresiasi, pemirsa, perbaikan yang dilakukan. Namun meskipun ada upaya untuk meningkatkan kapasitas hakim, pelatihan terkait etik dan integrasi ini juga masih belum maksimal untuk membangun mentalitas anti korupsi yang kuat. Belum lagi soal gaji hakim yang tidak sebanding dengan beban kerja. Gaji hakim yang relatif rendah jika dibandingkan dengan beban kerja dan tanggung jawabnya, ini bisa mendorong beberapa hakim untuk terlibat dalam praktik suap. Jadi meskipun sebenarnya ini bukan pembenaran ya, pemirsa, kondisi ekonomi yang sulit bagi sebagian individu ini bisa membuat tawaran suap terasa lebih menggiurkan. Udah begitu, hukuman yang kurang menakutkan, walaupun beberapa hakim sudah dijatuhi hukum berat dalam kasus ya, namun masih ada sejumlah kasus di mana hukuman yang diberikan tidak cukup menegakkan atau menimbulkan efek jerah. Bahkan kalau Anda ingat beberapa kasus hakim yang terlibat korupsi ini bisa mendapatkan perlindungan hukum atau sebenarnya
relokasi jabatan yang tidak memperbaiki substansi dari masalah. Nah inilah dia pemirsa bagaimana kita melihat bahwa hakim akhirnya bisa bermain duit. Ini juga sistem yang harus kita benahi dan terus kita soroti. Jangan lupa Anda juga berhak untuk melaporkan apabila Anda melihat ada tindakan-tindakan hakim yang kemudian menyimpang. Jadi jangan cuek saja, jangan merasa aduh ini nggak ada gunanya untuk lapor gitu. Tapi kita harus tetap berpartisipasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.